keliling kampung untuk mencari pekerjaan. Bila tidak menemukan pekerjaannya, mereka pun akan pergi ke desa tetangga. Setelah lama berkeliling, sang ayah pun akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan. Kemudian berkata kepada ibunya, "Aku harus membangun tembok. Pekerjaan ini memerlukan beberapa hari untuk menyelesaikannya. Bawalah anak-anak bersamamu," kata sang ayah. Akhirnya ibu pun membawa kedua anaknya dan sambil mencari pekerjaan. Tanpa lelah, sang ibu berkeliling-keliling kampung untuk mencari pekerjaan. Dan sampai pada sebuah rumah, ia pun mengetuk pintu. "Tuk, tuk, tuk, apakah ada pekerjaan untukku?" kata ibu. Dan tak lama kemudian, sang pemilik rumah pun keluar dan berbicara, "Ini tumbuklah padi karena baru dipanen. Kalau sudah selesai, aku akan memberikan upah kepadamu." Sebelum ibu menumbuk padi, sang ibu pun meletakkan kedua anaknya itu di atas batu. Batu itu disebut batu cemer atau batu bolong. Ada yang tahu gimana batu cemer? Setelah meletakkan kedua anaknya, sang ibu pun berbicara, "Anak-anakku, duduklah di sini ya, sampai ibu menyelesaikan pekerjaan ibu." Sang ibu pun langsung memulai pekerjaannya. Tahu tidak menumbuk padi gimana? Menumbuk padi gini. Ibu pun mulai menumbuk padi. Tak menghiraukan panas matahari. Yang penting baginya kedua anaknya itu bisa makan di hari itu. Kata sang ibu teh, "Duh, tanganku pegal sekali ya." Ia pun menoleh kepada kedua anaknya. "Anakku, main yang rukun ya. Ibu akan kembali menyelesaikan pekerjaan," kata sang ibu kepada kedua anaknya. Ibu pun kembali menumbuk padi. Karena pemilik padi memberikan banyak padi, ia pun langsung menyelesaikan di hari itu juga. Kemudian ibu pun berkata, "Aku harus cepat, kalau tidak aku tidak bisa menyelesaikan hitungan padi." Duk, sampai padi itu selesai ditumbuk oleh ibunya. Di tengah riuhnya suara tumpukan, anak-anak pun berteriak dan memanggil ibunya. Ibu, lihat kami, Bu." Namun ibu tidak memperdulikan panggilan kedua anaknya dan terus melanjutkan menumbuk padi. Lama-kelamaan, suara teriakan itu berubah menjadi tangisan. Dengan nangisnya, kedua anaknya nangis. "Ibu, lihat kami, Bu." Sang ibu pun panik karena kedua anaknya mengalami peristiwa yang sangat aneh. Ternyata
ibu pun mencari cara untuk menyelamatkan kedua anak-anaknya. Sang ibu menangis dan mencari cara untuk menyelamatkan kedua anak-anaknya. Dan dia pun berdoa, ya Allah, tolonglah kami, selamatkanlah anak-anakku, minta ibu kepada Allah. Namun batu golong yang diduduki oleh kedua anaknya itu semakin tinggi, dan tiba-tiba ibu pun mempunyai akal. Ia pun melepaskan selendang yang ada di pinggangnya dan melemparkan ke batu golong itu. Sampai pada akhirnya batu golong itu pecah menjadi 3 bagian besar. Batu itu membelah menjadi 3, jadi 3 bagian yang besar. Ibu pun berbicara, ya ampun, kenapa batu itu menjadi belah dengan 3 bagian? Anak-anakku jangan sampai terluka, kata ibu. Ibu pun panik, kesana kemari mencari pertolongan. Dan ibu pun tidak menemukan kedua anak-anaknya. Dan tiba-tiba keluarlah 2 ekor burung di balik 3 pecahan batu golong itu. Dan salah satu dari burung itu memanggil, "Ibu, ini kami," kata burung yang satu. Nah, sang ibu pun menyesal karena sang ibu tidak memperhatikan kedua anaknya yang sedang bermain tadi. Nah, situlah menjadi kuliah. Ibu pun menyesal sekali. Kemudian sang ibu membawa ekor burung tadi ke rumahnya. Lalu ibu pun merawatnya dengan sangat baik. Ya, disayang. Dan ibu pun berkata, meskipun berkata ya kepada kedua burung ibu, meskipun kalian sudah menjadi burung, akan tetapi kalian tetaplah anak-anakku. Sang ibu terus menyuruh pulangan sang ayah yang saat sang ayah pulang dari pekerjaannya, ibu pun berbicara kepada sang ayah, "Maafkan aku yang sudah lalai menjaga anak-anak kita." Ayah apapun, karena mau marah gak bisa ya. Soalnya anak-anak itu sudah berubah menjadi. Kemudian sang ayah pun menerima